Sekali lagi tidak boleh ada perampasan objek jaminan video saya tanpa kerelaan dari debitur. Tangkap. Wakapolda Baru Riau Brigadir Jenderal Polisi Hengki Haryadi menegaskan larangan keras terhadap praktik mata elang atau debt collector di wilayah hukum Polda Riau. Ia menyatakan bahwa perampasan paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan tanpa persetujuan debitur merupakan tindak pidana dan harus ditindak tegas. Penegasan tersebut disampaikan Brigjen Hengki saat memimpin apel di Mapolda Riau pada Rabu 21 Januari 2026. Dalam arahannya, ia memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk langsung melakukan penindakan apabila masih menemukan praktik mata elang di lapangan. Saya masih melihat kemarin viral secara nasional masih ada mata elang di Pekanbaru. Jadi tolong sampaikan ke jajaran dan juga operasional Polda, jangan terjadi ada lagi mata elang di jajaran Polda Riau. Kalau sampai terjadi mata elang, berarti polisinya nggak paham hukum. Sudah jelas aturannya di sana bahwa kreditur tidak secara serta-merta bisa melakukan perampasan objek jaminan fidusia tanpa kerelaan daripada debitur. Jadi hubungan keperdataan ini apabila diambil secara paksa, maka itu adalah pidana. Kalau itu secara preemptif tidak disosialisasikan dan tidak dilakukan penegakan hukum, maka berarti kita tidak paham hukum. Kita dibohongin oleh debt collector dalam perkara itu. Oleh karenanya, ke depan saya tidak ingin lagi ada viral-viral di mana mengindikasikan bahwa penegak hukum di Polda Riau tidak paham hukum. Sekali lagi tidak boleh ada perampasan objek jaminan video saya tanpa kerelaan dari debitur. Tangkap, rilis, berikan pemahaman pada masyarakat sehingga memberikan implikasi yang preventif, memberikan efek deterrence terhadap pelaku, secara spesifik terhadap pelaku tidak pidana maupun secara generalis, orang lain akan takut berbuat di jajaran hukum Polda Riau. Brigjen Hengki juga menyoroti masih maraknya teror dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum debt collector dengan mengatasnamakan aturan pembiayaan. Ia menilai praktik tersebut tidak boleh dibiarkan karena merugikan masyarakat dan mencoreng penegakan hukum. Ia meminta jajarannya untuk tidak membiarkan kasus-kasus seperti itu menjadi viral di media sosial. Menurutnya, viralnya praktik ilegal tersebut justru menunjukkan lemahnya penindakan hukum di lapangan. Sebelumnya, Polri kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan strategis di jajaran perwira tinggi dan menengah. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 15 Desember 2025. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Brigjen Polisi Hengki Haryadi yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau. Brigjen Polisi Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat sebagai penyidik tindak pidana utama tingkat 2 Bareskrim Polri dipercaya mengemban tugas baru sebagai Wakapolda Riau. Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis mengingat rekam jejak Hengki yang panjang di bidang reserse kriminal. Hengki merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996 dan dikenal luas sebagai perwira lapangan yang kerap menangani kasus-kasus besar dan beresiko tinggi. Karir Hengki Haryadi di bidang reserse dimulai sejak awal pengabdiannya di Polri. Ia pernah menjabat Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang dan Poltabes Bandar Lampung sebelum kemudian bertugas di Polda Metro Jaya. Nama Hengki mulai dikenal luas saat menjabat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Pada 2013, ia memimpin penangkapan Rosario de Marshall alias Hercules terkait kasus kekerasan, pemerasan, dan pendudukan lahan. Penanganan terhadap Hercules bahkan kembali dilakukan Hengki pada 2017 dan 2018 saat ia menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat. Selain itu, Hengki juga tercatat menangani sejumlah kasus besar lainnya seperti kasus John Key, pembunuhan berantai Wawon CS, hingga pengungkapan sindikat perdagangan organ internasional. Saat memimpin Polres Metro Jakarta Barat, Hengki juga fokus pada pemberantasan narkotika. Di bawah kepemimpinannya, Polres Jakarta Barat berhasil mengungkap berbagai kasus narkoba, mulai dari produksi rumahan hingga jaringan internasional. Salah satu pencapaian besar adalah pengungkapan penyelundupan 28 kg sabu asal Amerika Serikat dengan modus bungkus kopi pada 2019.
hasil kolaborasi dengan Drug Enforcement Administration Amerika Serikat. Karir Hengki terus menanjak. Ia pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, hingga Kapolres Metro Jakarta Pusat. Pada 2022, Hengki dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebelum akhirnya ditarik ke Bareskrim Polri sebagai penyidik utama.